Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Irmayanti, SPSI MPSI, selaku dosen tetap di Universitas Wijaya Putra dengan NIDN 0715028902. Saya mengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan bobot SKS 3 SKS. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membangun interaksi aktif dengan mahasiswa, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap capaian belajar. Interaksi. Dalam proses interaksi, saya memfasilitasi diskusi kelompok, studi kasus, dan forum reflektif yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pendapat terhadap serta menghubungkan materi dengan realitas pendidikan di lapangan. Saya juga menggunakan platform digital seperti WhatsApp Group untuk mendukung komunikasi dua arah, baik itu secara sinkron maupun asinkron. Interaksi ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yakni yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam tugas profesional berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menguasai teori psikologi dasar dan perkembangan. Yang ketiga, memahami proses mental dan perilaku manusia dari sudut pandang psikologi pendidikan. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama konsep dasar psikologi pendidikan, yang kedua perkembangan siswa dan variasi individu, yang ketiga konsep belajar dan pembelajaran, 4 regulasi dan motivasi belajar, 5 peran guru dalam proses pendidikan, 6 kesulitan belajar, 7 manajemen kelas di lingkungan reguler dan inklusif. Delivery. Dalam proses delivery, saya menggunakan bahan ajar berbasis modul buatan sendiri, serta referensi utama seperti buku dari Santrok, Slavin, Faiza, dan beberapa sumber terkini dari media daring untuk memperkaya diskusi kelas. Selanjutnya, modul yang saya berikan itu biasanya melalui Google Drive atau saya lampirkan ke WhatsApp grup kelas. Assessment dilakukan secara transparan sejak awal perkuliahan dengan komponen penilaian terdiri dari 4. Yang pertama, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas mandiri dan kelompok 30%, serta kehadiran dan partisipasi aktif 10%. Penilaian ini disusun berdasarkan prinsip objektivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pembelajaran. Sebagai pelengkap, video ini saya berikan akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka di kelas pada mata kuliah psikologi pendidikan, khususnya dalam topik konsep teori belajar dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, mari kita berdoa berdasarkan agamanya masing-masing. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Masih ingat minggu lalu mata pelajaran psikologi pendidikan tentang apa kira-kira teman-teman? Aspek perkembangan siswa. Oke, minggu lalu kita membahas terkait dengan aspek perkembangan siswa. Kira-kira apakah masih ingat dalam aspek-aspek pembelajaran siswa itu?
Kira-kira ada berapa yang kemarin dijelaskan? Ada. Oh, nah, apa saja? Yang pertama, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Oke. Kira-kira sebutkan salah satu terkait dengan kognitif. Kalau kognitif itu menurut Piaget pada anak SD itu anak SD mulai berpikir logis tentang objek dan peristiwa nyata. Lalu untuk perkembangan selanjutnya pada anak SMP itu tentang mulai berpikir abstrak dan hipotetis. Terus kalau di anak SMA itu mulai berpikir kritis dan sistematis. Oke, jadi secara kognitif ini anak ternyata perbedaan usia itu berbeda juga secara perkembangan kognitifnya. Kalau di anak usia SD, kira-kira anak 6 sampai 12 tahun dia bisa berpikir logis, berpikir logika. Untuk anak usia SMP, kira-kira dia berpikir abstrak. Dan setelah itu anak SMA Kritis. Oke, nah kritis. Selain kognitif, kira-kira untuk perkembangan bahasanya seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Yes. Kalau pada bahasa di anak SD itu mereka bahasanya itu dalam memediasi proses berpikir. Oke. Terus kalau anak SMP itu bahasa menjadi alat utama untuk berpikir abstrak. Oke. Dan kalau anak SMA itu bahasa itu digunakan untuk eksplorasi ide-ide abstrak dan konseptual. Oke, Kak. Tadi yang sudah dijelaskan tentang bahasa itu juga memang antara usia-usia tertentu itu memiliki perkembangan di berbagai lini ya, teman-teman. Kalau seandainya mungkin teman-teman juga berpendapat bahwa ternyata bahasa kognitif atau moral, sosial, emosional dan seni itu memiliki jenjang perkembangan. Jenjang perkembangan itu nantinya konteksnya setiap individu itu memiliki perkembangan yang perkembangan masing-masing atau perkembangan individu satu dan individu yang lain itu berbeda-beda. Perkembangan anak dan itu kognitif bahasa dan yang lainnya. Jadi memang ada ketentuan secara teoritikal apakah dia ini memiliki range rata-rata terkait dengan perkembangan di usianya. Kalau memang ada keterlambatan berarti ada faktor lain. Ada faktor lain bisa jadi lingkungan, bisa jadi proses saat dia lahir atau perkembangan saat janinnya, ibunya dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi hal tersebut. Hari ini kita akan membahas terkait dengan definisi dan teori belajar. Kalau kita membahas terkait dengan belajar, tentunya kalau belajar ini adalah perubahan perilaku yang kreatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Kalau belajar itu adalah perubahan perilaku, itu namanya belajar. Perilaku yang seperti apa? Tentunya lebih baik lagi dengan yang saat ini itu perubahan perilaku. Dan kalau pembelajaran sendiri adalah proses interaksi antar peserta didik dengan lingkungan belajar. Jadi kalau ada perbedaannya, kalau belajar itu sendiri kita ada perubahan perilaku dari individu. Kalau pembelajaran itu proses pembelajarannya, proses pembelajaran di kelas, proses pembelajaran di lingkungan sekitar. Kita kembali lagi bahwa proses belajar itu tidak hanya di ruang lingkup sekolah, tetapi lebih kompleks ke kalau dia ada proses atau ada pembelajaran, proses pembelajaran itu adalah ada proses perubahan perilaku itu berkaitan dengan belajar. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau konteksnya kalau kita bahas terkait dengan belajar, kalau kita bahas terkait dengan pembelajaran tidak hanya konteks pada dunia pendidikan formal, bisa juga di informalnya, di lingkungan sekitar, organisasi dan
sudah sering ya, psikologi umum 1 kita sudah membahas dengan Ivan Pavlov, sama Musteri, psikologi 2 dan sebagainya tentang classical conditioning. Kalau menurut Ivan Pavlov, belajar adalah proses asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang sudah memiliki respon. Ini terkait dengan belajarnya Ivan Pavlov. Beda dengan Skinner. Skinner itu adalah orang conditioning, berfokus pada bagaimana konsekuensi dari perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku itu akan diulang. Jadi kalau pembelajaran orang conditioning itu bagaimana perilaku itu memunculkan perilaku itu ulang. Nah, seandainya contoh, ayo teman-teman kita mengerjakan tugas atau ada diskusi kelompok. Nah, rewardnya apa agar dia itu paham kayak proses pembelajarannya di psikologi pendidikan. Kenapa harus ada diskusi kelompok? Kenapa harus itu? Karena menurut saya diskusi kelompok itu lebih efektif dibandingkan kita hanya ceramah, dosen hanya ceramah. Nah, itu perilaku itu harus diulang. Itu namanya orang conditioning. Kita harus mengulang di pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya untuk diskusi ini. Karena apa? Ada perubahan perilaku di situ dan lebih efektif. Nah, itu bagian dari orang conditioning. Itu contoh dari orang conditioning. Perubahan perilaku yang mempengaruhi kemungkinan perilaku itu akan diulang. Dan diskusi kita lebih efektif. Dan diskusi kita tahu nih, oh ternyata materinya itu seperti ini, A, B, C dan sebagainya. Kalau kita hanya mendengarkan secara ceramah saja itu tidak efektif. Kita hanya tahu dari sudut pandang dosen atau dari sudut pandang guru, tapi kita tidak tahu sudut pandang diri kita sendiri terkait dengan teori ini, Ivan Pavlov atau teori Skinner. Sehingga kita harus adanya diskusi. Oh mungkin bisa jadi tidak hanya pandangan kita, tapi tidak hanya pandangan dari diri kita, tapi pandangan orang lain terkait dengan permasalahan dan sebagainya yang kita diskusikan. Itu hal-hal yang seperti itu perlu diulang. Ini harus ada diskusi yang lebih efektif. Selanjutnya, Piaget, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif Piaget terkenal dengan teori tentang perkembangan kognitifnya. Ia berpendapat bahwa belajar adalah proses konstruktif di mana anak-anak aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Kalau perkembangan Piaget ini, perkembangan kognitif ini dari versinya teori Piaget itu, anak-anak itu lebih konteks untuk bagaimana dia belajar sendiri berdasarkan pada lingkungannya. Gitu. Bukan dicekokin, bukan dikasih ini loh nak kamu harus belajar ini loh nak kamu harus belajar ini. Bu, belajar itu apakah hanya kita lebih berfokus pada mata pelajaran? Bukan. Belajar itu keseluruhan. Contoh anak untuk meningkatkan empati kita, untuk meningkatkan empati anak itu kan sebenarnya gampang. Anak aja memelihara sesuatu yang dia sukai. Contohnya kucing, anak kan suka kucing. Wah, aku mau nih memelihara kucing. Oke, boleh. Karena apa? Kucing itu salah satu anak kalau berinteraksi dengan kucing itu menumbuhkan empati dia. Oh kasihan, kucingnya belum makan, kasih makan. Oh kasihan, kucingnya belum minum, belum mandi dan sebagainya. Nah itu memunculkan empati seseorang.
Yang hit sekarang siapa? K-popnya siapa ini? Siapa? Siapa? Dia. Oh, Baby Monster. Oh, YG Family ya kami. Sebelum itu kan banyak ya. Oke, Baby Monster contoh ya. Kita melihat Baby Monster dia, oh ternyata Baby Monster itu bentuk badannya ideal sekali. Aku mau nih meniru dia. Nah, perilaku itu bagian dari modeling. Yang Baby Monster ini sukanya olahraga 1 minggu 10 kali. Ya, 1 minggu mungkin 10 kali. Nah, kita terinspirasi untuk ingin body, kita ingin badan yang bagus, melihat konteksnya ini yang kita fans ke dia, bodinya bagus, saya kita mau menerapkan hal itu. Dan itu bagian dari modeling. Modeling itu tidak hanya melakukan, tetapi apa yang kita lihat, yang kita yakini itu kebenarannya, dan kita menginginkan hal itu, terus kita melakukan perilaku yang itu atas dasar kita sendiri. Itu bagian dari modeling. Proses pembelajaran versi gitu. Itu adalah bagian dari modeling. Sama kalau ada yang mengatakan, oh kenapa sih anak saya ini? Oh, anak saya ada yang sudah menikah kan, sudah punya anak kan? Oh ya, ada yang belum ya, calon anak, calon bapak, calon anak gitu ya. Kalau bu ternyata apa? Bu, adik saya itu, bu saya lihat adik saya, ternyata adik saya ini dia itu kok suka marah-marah ya bu. Kira-kira kenapa ya bu? Semuanya kayak gitu. Ternyata yang dilihat, oh ternyata bapaknya ini suka marah-marah atau ibunya ini suka marah-marah. Lah, karena anak ini tidak tahu konteksnya ini benar atau salah, sehingga perilaku itu yang muncul. Setelah itu dia modeling. Kalau ada apa-apa dia marah. Kalau ini sedikit dia marah, suka mukul dan sebagainya. Karena ada yang dilihat, bu enggak kok bu, orang tuanya enggak seperti itu. Oh berarti apa yang dia tonton? Kembali kelihatan apa yang dia tonton. Oh anak senangnya gamenya adalah LM ya. Oh apa itu? Oh, Legend, maaf, saya tidak menggunakan hal itu. Nah, itu konteksnya. Berarti ini adalah kalau sudah mengingat, oh ternyata sedikit, oh ternyata yang saya lihat ini anak seperti ini dan seperti ini, oh ini ilmu ini Bandura pasti tentang belajar sosial. Sebenarnya semuanya adalah yang ada yang kita lihat saat ini itu adalah tidak jauh dari perilaku yang teori ucapkan, katakan, dari Bandura, aspirasi dan sebagainya. Itu bagian kita aja yang kurang, mungkin kita dulu nggak paham, ternyata perilaku ini berdasarkan pada teorinya ini. Gitu. Jadi kalau versi saya, teori itu tidak dihafalkan, tetapi teori itu harus dipahami. Masuk apa sih teori ini? Perilakunya apa? Ya itu yang harus kita lanjutkan aja dulu. John Dewey tentang pembelajaran progresif. Pembelajaran progresif salah satu pendiri filsafat pendidikan progresif. Ia benar bahwa belajar adalah proses yang aktif dan berkelanjutan, di mana pengalaman langsung dan refleksi sangat penting, menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman. Jadi kalau John Dewey pembelajaran progresif itu mengarah pada pengalaman yang kita dapatkan. Bu, pengalaman itu apakah bisa secara langsung? Tidak. Maksudnya tidak secara langsung itu tidak hanya kita melakukan perilaku itu atau kita melakukan kejadian masa lalu punya masalah dan sebagainya. Bukan. Mungkin bisa pengalaman dari orang lain. Kita nih dia ternyata teman kita curhat. Bu, ternyata pacaran itu membuat kita pusing. Saya tanya, kamu sudah punya pacar? Belum, katanya sih. Jadi kita itu kan bagian dari pengalaman.
Diskusi. Saya bilang oke. Saya diskusi, kenapa kemudian diskusi? Contohnya budaya. Ini yang apa? Diskusi itu kan bagian budaya namanya. Kita mau menciptakan budaya yang bagus nih ya. Terus itu dengan cara apa? Budaya pembelajaran. Saya tambahkan budaya pembelajaran. Kita mau membuat budaya baru, yakni budaya diskusi di lingkungan hanya khusus kelas A saja. Terus Itu kan disebutkan kalau cara pendidik interaksi sosial dalam proses belajar. Jadi kalau diskusi kan nanti kita berinteraksi sama teman-teman kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. oke, baik, bagus sekali. Kalau memang apa itu Vygotsky terkait dengan pembelajaran sosial culture itu mengarah pada culture kebiasaan lingkungan yang membentuk perilaku kita. Kalau kita membentuk contoh dalam yang tadi Mbak Nada mengatakan kok diskusi kelompok di dalam mata pelajaran tertentu itu juga budaya yang bagus. Kita mau enggak hanya mungkin kemarin kita hanya dapat ceramah atau hanya diskusi di luar atau seperti apa. Kita ciptakan budaya baru, yakni diskusi kelompok terkait dengan mata pelajaran tertentu atau semua mata pelajaran. Dan itu bagus. Nah itu menciptakan hal itu sehingga nanti kita budaya itu kita terbiasa. Diskusi itu banyak hal. Kita bisa membuat budaya baru. Yang pertama kita bisa mendengarkan orang lain berpendapat. Kita bisa mendengarkan orang lain berpendapat. Itu kan bagian dari perilaku yang positif. Kita nggak bisa menyela nih. Kita nggak boleh menyela kalau orang berpendapat. Itu kan bagian dari kode etik, empati dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang diskusi itu banyak manfaatnya yang luar biasa. Tidak hanya diskusi saja, tapi culture yang lain mungkin atau di luar Jawa itu dia memiliki budaya yang apa itu jiwa kompetitifnya tinggi, jiwa apa ya namanya itu ambisinya lebih tinggi. Karena kenapa? Karena mungkin budayanya di sekitar itu dia diciptakan seperti itu. Dia mungkin di daerah sekitarnya dia tidak perlu dia diciptakan seperti itu. Maksudnya ada perilaku yang seperti itu, ambisius, suka bekerja keras, tidak pantang menyerah. Nah itu kan bagian dari lingkungan yang membentuk budaya dia lebih kompetitif, lebih powerful dan sebagainya. Nah itu bisa lingkungan yang membentuk. Sekolah berfokus pada nilai yang mana membuat murid lebih mementingkan nilai yang tinggi dan daripada paham akan konteks. Paham akan konteks ini termasuk critical thinking dan teman-teman. Lalu karena grade oriented learning ini, karena peringkat, biasanya sekolah-sekolah ini mengedepankan peringkat nasional atau tingkat provinsi. Akhirnya dia mempush anak-anaknya untuk menghafal daripada kritis analitis seperti itu. Dari permasalahan ini bisa diketahui mungkin ketika kita SD, karena kalau kita sambung dari pelajaran kita minggu lalu, anak SD ini cara berpikirnya dia logical, belum bisa berpikir abstrak. Jadi lebih banyak dia diberi, dia terima, dia belajar tanpa mengembangkan sesuatu yang lebih analitis seperti itu. Kemudian kita juga mencari satu jurnal yang mendukung apa yang sebaiknya seperti apa yang berhubungan dengan teori determinisme yang bisa memberikan solusi setidaknya untuk saat ini akan dibacakan oleh teori. Jurnalnya jurnal dari inovasi. Jadi semuanya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kemampuan berpikir analitis peserta didik dari penelitian ini, maka saran yang diperoleh adalah menerapkan model pembelajaran
itu artinya kalau yang dari jurnal itu untuk mengimbangi grade oriented ini perlu dilakukan proses oriented learning, artinya fokus pembelajaran pada berbasis proses. Seperti apa? Seperti ini, berdiskusi. Lalu memberikan feedback. Kalau kita tarik lagi pada ciri khas dari oriented itu juga belajar itu melalui pengkondisian. Jadi diskusi ini perlu dilakukan terus-menerus supaya terjadi kebiasaan baru anak-anak atau kita semua jadi berpikir lebih kritis, seperti itu, analisis juga. Kemudian perilaku juga diinginkan diperkuat melalui penguatan positif. Itu artinya memberikan feedback yang konstruktif. Jadi kalau misalnya kita review sedikit ketika kita semester 2, semester 1 juga sering dikasih tahu sama dosen-dosen kita kalau mau memberi pujian pada anak tidak hanya kamu minta tapi lebih konstruktif lagi. Oh kamu minta sudah tahu sepatunya di tempatnya, jadi dia paham seperti itu. Jadi daya kritisnya juga lebih tajam lagi. Terus dari lingkungan yang menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pelajaran, yaitu penilaian berbasis proyek. Semakin banyak proyek, semakin sering berpikir analisis juga, semakin sering diskusi. Lalu pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Itu artinya langsung ke titik permasalahannya yang seperti sudah diaplikasikan oleh Bima di beberapa di beberapa kali kita pertemuan ini. Ini salah satu bentuk juga yang berdasarkan teori behavior yang sebenarnya berhubungan juga dari proses oriented learning ini. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan, disilakan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak teman-teman sudah aktif, sudah disiplin, atau sudah datangnya tidak terlambat di sini dan sebagainya. Saya juga berterima kasih. Saya akhiri, sebelum saya akhiri kita doa bersama-sama untuk menutup mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum